Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Apa kabar semua anak-anak? Mudah-mudahan sehat semua ya. Walaupun dalam kondisi pandemi ini, mudah-mudahan di rumah kalian sehat walafiat. Walaupun bisa ketemu dengan Bapak lewat video ini ya. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi Al-Quran Hadis. Silakan disimak. Oke, baik. Materi atau bab yang satu yang akan kita bahas pada materi ini adalah Al-Quran dan Hadis pedoman hidup. Ya, lanjut. Kompetensi dasar yang akan kita capai nanti adalah menerima Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dan Hadis dalam Islam, menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dan Hadis dalam Islam. Ya, diharapkan siswa atau kalian nanti mampu mendefinisikan pengertian Al-Quran ya. Al-Quran. Kedua, bisa menjelaskan pengertian Al-Hadis. Ketiga, menyebutkan fungsi Al-Quran, menyebutkan fungsi hadis juga. Kelima, menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menyimpulkan kedudukan Al-Quran Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Terakhir, mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Baik, saya akan jelaskan Al-Quran ya. Al-Quran itu berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam, karena ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah, yang diterima langsung oleh Rasulullah. Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran, karena ia juga merupakan wahyu Allah yang maknanya dari Allah, sedangkan lafalnya dari Rasulullah. Seluruh produk hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Tidak boleh pada produk hukum lain dalam Islam yang bertentangan dengan salah satu dan atau keduanya. Apabila ingin mengetahui hukum suatu perbuatan, pertama-tama harus merujuk kepada Al-Quran. Apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan hukumnya, berarti merujuk kepada Al-Hadis. Baik, apakah Al-Quran itu? Apakah hadis itu? Apa fungsi hubungan antara Al-Quran dan hadis dan lain sebagainya, fungsinya? Maka kita bahas selanjutnya. Baik. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca dan kata dasarnya. Al-Quran berarti bacaan. Jadi Al-Quran menurut bahasa ternyata adalah bacaan. Ya. Lanjut, Al-Quran menurut Quraisy Shihab mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian Al-Quran yaitu bacaan yang sempurna, tidak hanya sempurna pada kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Itu menurut bahasa. Sekarang Al-Quran menurut istilah. Para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Kesimpulannya, Al-Quran adalah wahyu Allah atau kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam yang diturunkan secara berangsur-angsur, yang apabila dibaca dihukumi ibadah. Oke, baik, nama-nama Al-Quran. Allah menyebutkan Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan. Di antaranya adalah Al-Kitab, Kitab Allah. Yang kedua Al-Furqan. Di dalam Al-Furqan artinya adalah peringatan kepada seluruh alam dan lain sebagainya, banyak yang lain.
Lanjut, fungsi Al-Quran dalam Islam. Secara umum, fungsi Al-Quran yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Terakhir, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Kedua ada hadis. Ini saya bikinkan bagan hadis menurut bahasa, perkataan, perbuatan, sifat, himmah, media, mendiamkan atau takrir ya. Baik, kita bahas pengertian dari hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, sesuatu yang baru, tidak lama, ucapan pembicaraan atau suatu cerita, itu disebut dengan hadis menurut bahasa. Kalau hadis menurut istilah artinya adalah para ulama menjelaskan bahwa sinonimnya dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Jadi kesimpulannya adalah hadis merupakan segala perkataan dulu, baru perbuatan dan takrirnya atau sikap diamnya Nabi Muhammad, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul ya. Itu kesimpulannya. Baik, perkataan yang masuk dengan perkataannya Nabi Muhammad adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad, baik berbagai bidang, baik seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, pokoknya semua yang perkataannya Nabi Muhammad ya. Perbuatan adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad terhadap peraturan syarak yang belum jelas, teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain sebagainya. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan tersebut harus diikuti dan ditegaskan dengan sebuah sabdanya. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan senggahan atau reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya atau sikap diamnya Nabi Muhammad ya, walaupun dia tidak menyetujui, tapi dia sudah setujui katanya sikap diam itu ya. Apa yang disetujui adalah sikapnya para sahabat itu, sifat keadaan dan himmah keinginan Rasulullah. Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. 3. Merinci ayat Al-Quran yang mujmal, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Itu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Lanjut. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam ya. Yang pertama, ini fungsi Al-Quran dan hadis ini ya. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya, Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah sebelum ditunjuk hanya pada umat pada zaman tertentu saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh siapapun pada akhir zaman. Yang kedua adalah sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Terakhir, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Oke, kita rangkum semua ya. Jadi kesimpulannya atau rangkumannya adalah Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya nilai sebagai ibadah. Hadis atau sunnah adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah, dari perkataan, perbuatan, dan penetapan atau perjalanan Nabi baik sebelum atau sudah diutus menjadi Rasul. Fungsi Al-Quran bagi manusia sesuai dalam arti dari nama-nama Al-Quran itu sendiri. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntutan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran mengatur berbagai hubungan dengan orang lain, berdagang, warisan, zakat, dan lain-lain sebagainya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat yang masih global, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran,
dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Yang terakhir, Al-Quran adalah sumber hukum pertama, kemudian hadis. Oke, itu saja rangkuman atau materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami dan dipelajari. Kalau mau diulang, pelajari, putar lagi videonya, ulang berkali-kali ya. Nanti minggu depan Bapak akan kasih tugas. Oke, sekian materi dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.